Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang critical appraisal keperawatan kritis yang berjudul hubungan penggunaan ventilator mekanik terhadap kejadian ventilator associated pneumonia atau VAP beserta faktor yang mempengaruhinya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Hegar Bayu Pratama, Raditya Puja Sukmana, Dani Setiawan, Erva Yuniarsih, Yunasa Nugra Pradana, Negen Ayu Widiayanti, Mutomima, Arif Wicaksono, Ilus Vediastari, Suparti Setiawati, Weni Puspasari. Langsung ke bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang itu pasien kritis sering memerlukan ventilator untuk membantu pernapasan. Penggunaan ventilator lebih dari 48 jam dapat meningkatkan resiko pneumonia yang disebut sebagai ventilator associated pneumonia, yang di sini nanti kita sebut VAP. Menurut pedoman klinis 2016 yang dirilis oleh Infection Disease Society of American (IDSA) dan American Thoracic Society (ATS), ini tingkat kematian VAP di Amerika Serikat sekitar 13% dan tingkat kematian VAP di Eropa 29,9%. Di Cina menunjukkan bahwa insiden kumulatif VAP di Tiongkok daratan yaitu 23,8% dari tahun 2006 hingga tahun 2014. Insiden VAP di Indonesia meningkat dari 1,6% menjadi 2%. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 2014 dalam Kayati Nur dan kawan-kawan tahun 2019 di ICU RSUP Dr. Karyadi Semarang juga menyebutkan kejadian pneumonia pada pasien ICU sebesar 42,42%. Dan dari jumlah tersebut ditemukan pasien meninggal 86,8%. Penggunaan ventilator meningkatkan kejadian HIS sebanyak 6-21 kali dengan tingkat kematian akibat VAP yaitu 24-70%. Untuk upaya pencegahan VAP dari Hiller dan kawan-kawan tahun 2016 dalam The Intensive Care Society Recommended Bundle of Intervention for the Prevention of Ventilator Associated Pneumonia menyebutkan bahwa terdapat 7 bundle yang direkomendasikan untuk mencegah dan mengendalikan VAP, yaitu 1. Elevasi tempat tidur 30 derajat sampai 45 derajat. 2. Penghentian penggunaan sedasi harian dan penilaian kesiapan ekstubasi. 3. Penggunaan drainase sekresi subglotis. Yang keempat, menghindari perubahan ventilator yang terjadwal. Untuk pelaksanaan bundle pencegahan dan pengendalian VAP di Indonesia itu tercantum dalam Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi yang mencakup 1. 5 momen kebersihan tangan. 2. Memposisikan tempat tidur 30-45 derajat bila tidak ada kontraindikasi seperti trauma kepala dan cedera tulang belakang. Ketiga, menjaga kebersihan mulut bisa dengan oral hygiene tiap 2-4 jam menggunakan bahan dasar antiseptik Chlorhexidine 0,02% dan melakukan gosok gigi setiap 12 jam untuk mencegah timbulnya plak. Terus manajemen sekresi orofangeal dan trakeal. Keempat, melakukan pengkajian sedasi dan ekstubasi setiap hari. Memberikan propilaksis peptic ulcer disease dan memberikan propilaksis di vein thrombosis DVT. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan literatur review dengan judul hubungan penggunaan ventilator mekanik terhadap kejadian VAP beserta faktor yang mempengaruhinya. Adapun tujuan
Yaitu pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman tentang hubungan penggunaan ventilator mekanik terhadap kejadian PAP. 2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi munculnya kejadian PAP pada pasien yang terpasang ventilator mekanik. Bab 2. Resume artikel. Kita menggunakan 10 artikel di sini. Yang pertama berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ventilator associated pneumonia atau VAP pada pasien yang menggunakan ventilator mekanik di ICU RSUD Tugurejo Semarang. Penulisnya Riyadsa A, Nana R, dan Nurka. Untuk alamat jurnalnya bisa diklik, nanti langsung masuk link. Metode yang digunakan non eksperimental dengan desain penelitian cross seksional. Sampel 23 pasien yang menggunakan ventilator mekanik di ICU RSUD Tugurejo Semarang. Instrumennya berupa lembar observasi dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara umur dan lama penggunaan ventilator mekanik dan oral hygiene dengan kejadian VAP. Jurnal kedua, faktor-faktor yang berhubungan dengan ventilation associated pneumonia pada populasi pasien gangguan persarafan di ruang ICU RSU Provinsi Banten tahun 2019 oleh Fiska Awalin, Ida Farida, Usep Saiful, dan Ridwan. Linknya ini. Untuk metodenya non eksperimental dengan desain penelitian cross seksional. Sampel yang digunakan 104 pasien yang terpasang ventilator yang dirawat di ruang ICU RSU Provinsi Banten dan memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Instrumennya berupa lembar observasi dengan checklist clinical pulmonary infection score. Hasil yang didapat menunjukkan ada hubungan antara usia, lama penggunaan ventilator, oral hygiene, cuci tangan, dan penggunaan sedasi dengan angka kejadian VAP. Ketiga, ventilator associated pneumonia in adult intensive care unit prevalence and complication oleh Ahmed Abdelrazik, Othman, Mohsen Salah, Abdelazim. Linknya ini. Untuk metode yang digunakan prospektif observasional case control study. Sampelnya menggunakan 48 pasien yang dirawat inap, dilakukan intubasi dan terpasang ventilator mekanik lebih dari 48 jam di King Fahd Hospital. Instrumennya tidak disebutkan dalam artikel. Untuk hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok VAP dan non VAP mengenai usia, jenis kelamin, atau yang mendasarinya atau penyakit penyerta seperti diabetes, PPOK, CHF. Komplikasi berbeda secara signifikan antara VAP dan non VAP kelompok, di mana sepsis berat atau shock septic, ARDS, atelektasis, dan infeksi dengan organisme MDR secara signifikan lebih tinggi di kelompok VAP. Di sisi lain, kejadian pneumotoraks dan trakeobronkitis tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Yang penting, penggunaan trakeostomi secara signifikan lebih tinggi pada kelompok VAP. Kematian ICU secara keseluruhan adalah 20,8% pada semua pasien dengan ventilasi mekanis. Bagaimanapun, ada atau tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai mortalitas atau reintubasi atau masuk ICU kembali antara kedua kelompok.
Jurnal keempat, gambaran kejadian ventilator associated pneumonia pada pasien yang dirawat di ICU dan CVCU RSUD Arifin Ahmad periode Januari 2013 dan Agustus 2014 oleh Cahya Nancy dan kawan-kawan. Metodenya menggunakan deskriptif retrospektif dengan pendekatan cross-seksional. Menggunakan 113 pasien sampel yang menggunakan ventilator lebih dari 48 jam di ICU dan CVCU RSUD Arifin Ahmad. Instrumennya di sini tidak disebutkan untuk hasilnya. Ini angka kejadian ventilator associated pneumonia pada pasien yang dirawat di ICU dan CVCU RSUD Arifin Ahmad periode tersebut sebanyak 21 orang dari 113 pasien atau sekitar 18,58%. Berdasarkan jenis kelamin, kejadian VAP pada pasien yang dirawat di ICU tersebut terbanyak pada jenis kelamin perempuan yaitu 12 orang atau sekitar 57,2%. Untuk berdasarkan usia, kejadian VAP pada pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut dengan periode tersebut adalah 16 orang atau sekitar 76,2%. Dan berdasarkan onset timbulnya VAP, kejadian ventilator associated pneumonia pada pasien yang dirawat di sana di Rumah Sakit Arifin Ahmad periode Januari 2013 sampai Agustus 2014 terbanyak pada onset cepat yaitu 20 orang, 95,2%. Jurnal kelima, risk factor of ventilator associated pneumonia in elderly patient receiving mechanical ventilation oleh Syuyu dan kawan-kawan. Ini linknya bisa dibaca. Untuk metode yang digunakan retrospektif survei method, sampelnya 901 pasien lanjut usia yang menjalani mechanical ventilation dari Cina, Rumah Sakit Umum Tentara Pembebasan Rakyat dari Januari 2011 hingga Desember 2015. Instrumennya tidak disebutkan. Untuk hasilnya, insiden VAP pada pasien lanjut usia dengan mekanik ventilator adalah 17,3%. Kepadatan kejadian VAP adalah 4,25 per 1000 hari ventilator. Faktor resiko VAP terutama meliputi metode mechanical ventilator dan jumlah antibiotik yang diberikan. 6. Hubungan pemakaian ventilasi mekanik dengan kejadian VAP pada pasien menggunakan CPIS di ruang ICU Rumah Sakit Parung Jember oleh Nurul Hidayah dan Rahmawati. Metode yang digunakan menggunakan deskriptif korelasi dengan 15 sampel pasien yang terpasang ventilator di ICU Rumah Sakit Parung Jember. Instrumennya tidak disebutkan. Untuk hasilnya terdapat peningkatan skor CPIS dari hari pertama ke hari keempat pada pasien yang terpasang ventilator mekanik di ICU Rumah Sakit Parung Jember dari 3-4 menjadi 5-8 skor CPIS. Sebanyak 9 orang dari 15 orang responden. Terdapat perbedaan yang bermakna antara tanda-tanda VAP pada klien dengan ventilasi mekanik pada hari pertama dan hari keempat di ICU Rumah Sakit Parung Jember dilihat dari nilai skor CPIS, dan ada hubungan antara pemakaian alat ventilasi mekanik dengan kejadian VAP menggunakan skor CPIS.
Jurnal ke-7, kejadian ventilator associated pneumonia pada klien dengan ventilasi mekanik menggunakan indikator CPIS, Clinical Pulmonary Infection Score, oleh Dali Rahmat, Emil Huriani, Emma Julita. Metode yang digunakan menggunakan deskriptif analitik. Sampelnya 15 orang pasien yang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang yang menggunakan ventilator mekanik. Instrumennya berupa lembar observasi berbentuk checklist yang digunakan untuk melihat tanda-tanda VAP yang mengacu pada simplified version of CPIS. Hasilnya terdapat penurunan skor CPIS dari hari pertama ke hari ketiga pada pasien yang terpasang ventilator mekanik di ICU Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang dari 2,87 menjadi 2. Terdapat perbedaan yang bermakna antara tanda-tanda VAP pada pasien atau klien dengan ventilasi mekanik yang dilakukan pengisapan sekret ETT hari pertama dan hari ketiga. Lanjut ke jurnal 7, duration of ventilation support usage and development of ventilator associated pneumonia, when is the most time at risk, oleh Ricky Indra Alvarez dan kawan-kawan. Ini metode yang digunakan studi analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional terhadap 106 pasien yang menggunakan ventilator lebih dari 48 jam di ICU Dr. Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein Palembang dari 1 Juli sampai 30 Juni 2015. Instrumennya tidak disebutkan dan hasil yang didapat berdasarkan hasil tentang relasi antara durasi penggunaan ventilator dan VAP di pasien di ICU Dr. Muhammad Hussein Palembang. Disimpulkan ada 41 atau sekitar 37,8% pasien menderita VAP dari 106 pasien yang menggunakan ventilator. Durasi rata-rata penggunaan ventilator di ICU rumah sakit tersebut berjumlah 7, yaitu 2 sampai 71 hari dengan rata-rata penggunaan ventilator. Durasi pasien VAP adalah 8, itu 2 sampai 45 hari, dan rata-rata durasi penggunaan ventilator dari pasien non VAP adalah 5, ini 2 sampai 71 hari. Oleh karena itu, durasi penggunaan ventilator berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian VAP di pasien ICU rumah sakit tersebut. Yang paling berpengaruh adalah penggunaan lama ventilator lebih dari 5 hari. Jurnal ke-9, risk factor for ventilation associated pneumonia in patient with severe traumatic brain injury in a Serbian trauma center, oleh Bojan Jovanovic et al. Metodenya menggunakan prospektif observasional cohort study. Sampelnya berjumlah 141 pasien. Instrumennya belum disebutkan dan hasilnya menunjukkan bahwa pasien dengan TBA beresiko lebih tinggi terkena pneumonia, dan itu sebagian besar dari resiko ini terkait dengan waktu yang diperpanjang pada mechanical ventilator, karena pasien tersebut dapat diventilasi selama berhari-hari atau berminggu-minggu.
Untuk jurnal terakhir, Prognostic Risk Factor in Ventilation Associated Pneumonia oleh Ziyatin Karakuzu et al. Metodenya menggunakan single center study. Sampelnya berjumlah 167 pasien, instrumennya belum disebutkan, dan hasilnya mikroorganisme penyebab VAP bervariasi pada pasien menurut lamanya tinggal di rumah sakit. Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, dan methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA adalah mikroorganisme penyebab yang paling umum untuk VAP. Dan ini bab 3 tentang hasil analisa dari jurnal tersebut, yaitu satu, ventilator merupakan mesin teknologi untuk membantu fungsi pernafasan. Indikasi penggunaan ventilator yaitu hipoksemia, hiperkapnu, dan gagal nafas. Sejalan dengan penggunaan ventilasi mekanik juga dilakukan tindakan intubasi. Intubasi yaitu masukkan ETT sehingga ujung kira-kira berada di pertengahan trakea antara pita suara dan bifurkasio trakea menurut Baker 2013. Untuk VAP atau ventilator associated pneumonia merupakan pneumonia yang merupakan infeksi nosokomia yang terjadi setelah 48 jam pada pasien dengan bantuan ventilasi mekanik, baik melalui pipa ETT atau endotracheal tube maupun pipa tracheostomi. VAP didefinisikan suatu proses inflamasi pada parenkim paru yang ditimbulkan oleh infeksi dari agen-agen yang tidak ada atau belum ada pada masa inkubasi pada saat pemasangan ventilasi mekanik. Di sini kita akan mengenal clinical pulmonary infection score, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mendiagnosis VAP. Penentuan CPIS berdasarkan pada 6 variabel, yaitu suhu tubuh, jumlah leukosit dalam darah, sekret trakea, oksigenasi, fototorak, dan kultur sekret. Jika diperoleh skor lebih dari 6, maka diagnosa VAP dapat ditegakkan menurut Luna 2006. Diagnosis VAP ditegakkan setelah menyingkirkan adanya pneumonia sebelumnya, terutama pneumonia komunitas. Bila dari awal pasien masuk ICU sudah menunjukkan gejala klinis pneumonia, maka diagnosa VAP dapat disingkirkan. Namun, jika gejala klinis dan biakan kuman didapat setelah 48 jam dengan ventilator mekanik serta nilai total CPIS lebih dari 6, maka diagnosa VAP dapat ditegakkan. Jika nilai total CPIS kurang atau sama dengan 6, maka diagnosa VAP dapat disingkirkan. VAP menjadi perhatian utama di ICU karena merupakan kejadian yang cukup sering dijumpai, sulit untuk didiagnosis akurat, dan memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengobatannya. Kejadian VAP memperpanjang lama perawatan pasien di ICU dengan angka kematian mencapai 40-50% dari total penderita menurut Hunter 2006. Ada beberapa faktor yang berperan terhadap infeksi nosokomial VAP, antara lain umur, oral hygiene, lama penggunaan, intubasi, endotrakea, tracheostomi, dan kolonisasi saluran napas oleh basil gram negatif. Umur adalah faktor yang sangat penting dalam memicu timbulnya VAP pada pasien dengan rawatan lama yang terpasang ventilator mekanik. Semakin tua umur, semakin beresiko terhadap VAP.
disebutkan bahwa pasien dengan usia di atas 60 tahun memiliki resiko yang lebih besar terjangkit VAP pada penggunaan mekanik ventilator di ICU. Hal ini terjadi karena pasien usia lanjut atau lebih dari 60 tahun terjadi penurunan fungsi imun tubuh sehingga lebih berisiko dan rentan untuk terserang penyakit. Menurut Halidi 2017, laki-laki lebih rentan terkena infeksi penyakit menular dibandingkan perempuan karena hormon testosteron cenderung meredam respon kekebalan tubuh sehingga estrogen dapat meningkatkan jumlah sel imun dan intensitasnya. Dari hasil penelitian Santoso 2015 menunjukkan dari 37 responden yang menggunakan ventilator dengan pendidikan tidak sekolah sebanyak 21 atau 58,3%. Pendidikan SMP sebanyak 9 orang atau sekitar 25%. Pendidikan SD sebanyak 5 orang 13,9% dan pendidikan SMA 1 orang 2,8%. Hal ini tidak sejalan dengan hasil yang dilakukan penelitian di mana jumlah terbanyak responden dengan pendidikan sekolah dasar yaitu sebanyak 42 orang atau sekitar 41%. Latar belakang pendidikan responden tidak mempengaruhi terhadap infeksi nosokomial. Lama penggunaan ventilator mekanik sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya VAP pada pasien dengan ventilator mekanik. Insiden VAP meningkat seiring dengan lamanya ventilasi dari waktu ke waktu. Penggunaan ventilator mekanik sedikitnya 48 jam. Oral hygiene merupakan salah satu tindakan keperawatan yang diperlukan agar kondisi rongga mulut tetap bersih dan segar sehingga terhindar dari infeksi yang memicu kejadian ventilator associated pneumonia atau VAP. Ini daftar pustaka dari yang digunakan kelompok kami. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar atau melalui via grup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.